obligasi. Jenis utang tenor panjang yang cukup populer ialah utang obligasi. Sesuai namanya, utang ini diperoleh dengan cara mengeluarkan surat berharga obligasi, sehingga kesepakatan mengenai utang tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian dana yang tercantum dalam surat obligasi terkait. Namun, sebelum kesepakatan itu dilakukan, nominal surat obligasi biasanya akan dilihat terlebih dahulu untuk memastikan kesesuaiannya. Apabila sudah, anggaran utang tersebut kemudian dipinjam sesuai nominal dalam surat. Jadi, utang obligasi itu bisa disebut surat berharga yang menyatakan utang pemerintah atau perusahaan kepada investor. Pemerintah dan perusahaan umumnya menerbitkan obligasi dengan tujuan meminjam uang. Contohnya adalah pemerintah membutuhkan biaya untuk membangun sekolah, jalan, atau infrastruktur lainnya. Pencatatan pengeluaran obligasi yang dikeluarkan dicatat sebesar nilai nominalnya. Jika harga jual obligasi tidak sama dengan nilai nominalnya, maka akan dicatat tersendiri. Jika harga jual lebih dari nilai nominal, maka dicatat dalam rekening agio obligasi. Tapi, jika harga jual kurang dari nilai nominal, maka dicatat dalam rekening disagio obligasi. 1. Metode yang dicatat hanya obligasi terjual. A. Yang dicatat hanya obligasi yang terjual. Sini ada tabel transaksi. Transaksi pada tanggal 1 Januari 2013 merencanakan pengeluaran obligasi 10% dengan jumlah 100 juta rupiah dalam kurung nominal Rp 10.000. Di dalam jurnal tidak ada jurnal. Transaksi pada tanggal 1 Mei 2013 diterima pesanan 200 lembar obligasi dengan kurs 101. Pembayaran pertama sebesar 40%. Di dalam jurnal, kas dengan jumlah Rp808.000, piutang pesanan obligasi sejumlah Rp1.212.000, utang obligasi dipesan sejumlah Rp2 juta, dan agio obligasi sejumlah Rp20.000. Selanjutnya, 1 Juli 2013 diterima uang sisa pesanan 60% dari obligasi sebanyak 75%, sama dengan 60% dikali 75 dikali Rp 10.100 sama dengan Rp4.054.500. Di dalam jurnal kas piutang pesanan obligasi. Transaksi pada tanggal 1 Juli 2013, 75 lembar obligasi. Di dalam jurnal, uang obligasi dipesan sejumlah Rp750.000 dan utang obligasi sejumlah Rp750.000. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu metode yang dicatat, yang terjual dan belum terjual. B. Obligasi yang terjual ataupun belum terjual tercatat. Transaksi pada tanggal 1 Januari 2013 merencanakan pengeluaran obligasi 10% dengan jumlah 100 juta rupiah dalam kurung nominal Rp 10.000. Jurnal obligasi yang belum terjual Rp 100 juta, otoritasi utang obligasi Rp 100 juta. Transaksi pada tanggal 1 Mei 2013 diterima pesanan 200 lembar obligasi dengan kurs 101. Pembayaran pertama sebesar 40%. Jurnal kas Rp 808.000, piutang pesanan obligasi Rp 1.212.000, utang obligasi dipesan Rp 2 juta, dan agio obligasi Rp 20.000. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 1 Juli 2013 diterima sisa uang pesanan 60% dari obligasi sebanyak 75 lembar sama dengan 60% dikali 75 dikali Rp 10.100 sama dengan Rp4.054.500. Jurnal, kas, dan piutang obligasi. Transaksi pada tanggal 1 Juli 2013, 75 lembar obligasi diserahkan kepada pemesan. Jurnal, utang obligasi dipesan Rp 750.000 dan utang obligasi Rp 750.000. Prosedur amortisasi agio dan disagio. Yang pertama yaitu penjualan obligasi dengan harga lebih besar dan lebih kecil dari nilai
Disagio. Yang kedua yaitu agio dan disagio adalah penyesuaian terhadap bunga nominal karena tarif bunga obligasi tidak sama dengan tingkat bunga di pasar. Yang ketiga yaitu agio dan disagio merupakan kapasitas dari perbedaan tarif bunga dengan tingkat bunga umum selama umur obligasi. Yang keempat yaitu jika muncul disagio, maka akan ditambahkan pada biaya bunga obligasi yang dibayarkan dan dikreditkan ke rekening disagio obligasi. Dan yang terakhir, jika muncul agio, maka akan dikurangkan pada biaya bunga obligasi yang dibayarkan dan dikreditkan ke rekening biaya bunga obligasi. Baik, selanjutnya yaitu contoh amortisasi agio. Di sini kami mengambil contoh yaitu PT Hasan Sejahtera mengeluarkan sebuah obligasi dengan nominal Rp 1 juta, umur 5 tahun dengan bunga 10% per tahun dan dibayarkan setiap setengah tahun sekali. Obligasi tersebut dibayar dengan harga Rp1.050.000. Cara penyelesaiannya dapat kalian lihat pada tabel yang di samping, yaitu tabel perhitungan amortisasi agio metode garis lurus. Pada kolom pertama yaitu tahun ke, karena di sini 5 tahun umurnya, maka ditulis dari angka 1 sampai 5. Dan kolom yang kedua yaitu pembayaran bunga ke, karena bunga dibayar setiap setengah tahun sekali, maka pada kolom ini ditulis angka 1 sampai 10. Pada kolom ketiga yaitu bunga yang dibayar, yaitu 5% dikali nominal. 10% dibagi 2 jadi 5% dikali nominalnya yaitu 1 juta, yaitu hasilnya 50.000. Dan pada kolom keempat yaitu amortisasi agio, 1/10 dikali 50.000 yaitu hasilnya 5.000. Dan pada kolom selanjutnya yaitu bunga efektif didapatkan dari bunga yang dibayar dikurangi dengan amortisasi agio, yaitu 50.000 dikurangi 5.000 jadi hasilnya 45.000. Dan agio obligasi itu tadi nilai nominalnya 1 juta, tapi kita menjualnya dengan harga 1.050.000, maka kelebihan atau agionya itu 50.000. Dan pada kolom selanjutnya yaitu nilai buku obligasi, bisa dilihat sendiri penyelesaiannya seperti itu kurang lebih. Oke, sekarang slide selanjutnya yaitu di sini saya mempunyai contoh amortisasi disagio. Nah, tadi kita bahas agio, sekarang kita bahas disagio. Jadi di sini kami mengambil contoh PT Hati Senang Sejahtera mengeluarkan obligasi dengan nominal Rp 1 juta, umur 5 tahun dengan bunga 10%. Dan bunga dibayar setiap setengah tahun sekali, sama seperti tadi ya. Pada tanggal 1 Maret dibeli 15 lembar saham PT Arya dengan nominal 500.000, kursnya itu 101%. Biaya pembelian sebesar Rp 75.000. Sering juga dilakukan amortisasi terhadap setiap nilai yang dibayar di atas, nilai pembelian preferen atau obligasi. Nah, cara penyelesaiannya sama seperti tadi, bisa kita lihat pada tabel perhitungan amortisasi disagio metode garis lurus. Pada kolom pertama sama saja kan, diisi dengan tahun ke, karena di sini 5 tahun jadi dari angka 1 sampai 5. Nah, kolom selanjutnya juga sama saja, pembayaran bunga ke, karena setengah tahun sekali, maka ditulis dari angka 1 sampai angka 10. Selanjutnya yaitu bunga yang dibayar. Bunga yang dibayar itu 5% dikali nominal. Nah, nominalnya itu 1 juta dikali 5% jadi 50.000. Selanjutnya itu amortisasi diskonto, 1/10 dikali 75.000. Nah, kekurangan pembayaran tadi ya, jadinya hasilnya 7.500. Nah, di kolom diskonto obligasi, nah bisa dilihat sendiri ya. Dan pada kolom selanjutnya itu nilai buku, bisa kalian lihat sendiri.